Pindah ke apartemen baru di pinggir kota adalah pelarian yang kuharapkan. Aku, Aris, seorang penulis lepas, mendambakan ketenangan untuk menyelesaikan novel pertamaku. Apartemen itu kecil, sederhana, tapi memiliki jendela besar yang menghadap ke kota. Pemandangan yang kupikir akan menginspirasiku. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi. Semuanya dimulai pada malam ketiga, saat telepon rumahku berdering. Aku melirik jam dinding, pukul 1 dini hari. Siapa yang menelepon selarut ini? Dengan ragu, aku mengangkat gagang telepon. Halo? Suaraku serak. Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang berat dan teratur. Awalnya aku mengira itu hanya telepon iseng, tapi kemudian aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Sebuah gumaman pelan, putus-putus, yang terdengar sangat familiar. Tolong, jangan, masuk, kamar, mandi. Aku langsung mematikan telepon. Tubuhku gemetar. Suara itu, aku yakin sekali, adalah suaraku sendiri. Bukan suaraku sekarang, tapi suaraku yang terdengar penuh ketakutan, seolah-olah sedang menahan napas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku terlalu lelah dan berhalusinasi. Namun, kengerian itu terasa begitu nyata. Keesokan harinya, aku kembali menulis, mencoba mengusir bayangan malam. Tapi pikiranku terus melayang ke telepon misterius itu. Siapa yang menelepon? Bagaimana bisa suaranya begitu mirip denganku? Malam berikutnya, telepon kembali berdering. Kali ini lebih lama, lebih nyaring. Jantungku berdebar tak karuan. Aku membiarkannya, berharap akan berhenti. Tapi tidak. Suara dering itu seolah menuntut untuk diangkat. Aku menyerah, meraih gagang telepon, dan dengan suara gemetar aku berujar. Halo. Kali ini di seberang sana aku mendengar suara isakan pilu. Isakan yang sangat familiar. Suaraku sendiri. Aku terdiam. Isakan itu perlahan berubah menjadi bisikan yang putus-putus. Dia di sana, di belakangmu. Aku spontan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Punggungku terasa dingin. Aku langsung menutup telepon. Tubuhku gemetar hebat. Aku memutuskan untuk mencabut kabel telepon dari dinding. Aku tidak ingin lagi menerima telepon dari diriku sendiri. Malam berikutnya, aku tidur dengan gelisah. Tiba-tiba suara dering telepon kembali memecah keheningan. Aku terkejut melihat ke arah telepon yang kabelnya sudah kucabut. Anehnya, telepon itu berdering. Dan bukan hanya itu, deringnya terdengar dari dalam laci meja. Aku membukanya, dan di sana, di antara tumpukan kertas, telepon yang sudah tidak tersambung itu berdering nyaring. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya bisa melihatnya, dan saat aku melihatnya, sebuah pesan masuk di ponselku. Dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Kau tidak bisa lari. Peringatanku tidak pernah sampai kepadamu. Aku langsung melempar ponselku ke lantai, telepon di laci berhenti berdering. Hening. Tapi keheningan itu jauh lebih menakutkan dari suara dering. Aku tahu teror ini baru saja dimulai. Aku telah terjebak dalam lingkaran waktu yang aneh. Dan entah kenapa, diriku dari masa depan sedang mencoba memperingatkanku dari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu itu ada di sini, di dalam apartemen ini, bersamaku. Teror telepon misterius itu membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Aku memutuskan untuk tidak lagi menyentuh telepon rumahku dan mematikan ponselku setiap malam. Aku mencoba kembali menulis, tapi setiap kali aku duduk di meja, bayangan suara isakan dari telepon itu kembali terngiang. Aku mulai merasa paranoid. Setiap suara di apartemenku membuatku terkejut. Desiran angin, derit pintu, semua terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Aku memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah apartemen ini.
Aku bertanya kepada beberapa tetangga, tapi mereka semua mengatakan tidak tahu apa-apa. Aku mencoba mencari di internet, tapi tidak ada informasi yang aneh tentang apartemen ini. Aku merasa frustasi. Malam itu aku kembali tidur dengan gelisah. Tiba-tiba, suara ketukan dari pintu kamar mandi membangunkanku. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tapi sangat jelas. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lagi. Tidak ada lagi suara. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara pipa air yang bergerak. Tapi kemudian aku mendengar bisikan yang sangat halus. Jangan masuk kamar mandi. Suara itu datang dari bawah pintu kamar mandi. Suaraku sendiri. Jantungku berdebar kencang. Aku segera bangkit dari tempat tidur, mendekati pintu kamar mandi. Aku ragu. Namun rasa penasaran dan ketakutan membuatku ingin tahu apa yang ada di sana. Aku menempelkan telingaku di pintu, mencoba mendengar lagi. Hening. Aku menarik napas, lalu memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka. Tidak ada apa-apa di dalam. Kamar mandi terlihat normal. Tidak ada hal-hal aneh. Aku menghela napas lega, tapi saat aku melihat cermin, aku melihat sesuatu yang membuatku berteriak. Di cermin, aku melihat pantulan diriku yang sedang tersenyum, namun senyum itu tidak wajar. Senyum itu penuh dengan kengerian. Aku menoleh ke cermin, dan pantulan itu menghilang. Aku kembali melihat cermin, pantulan itu kembali normal. Aku tahu, aku tidak gila. Ada sesuatu yang ingin mempermainkanku. Aku segera keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidur. Aku menyelimuti tubuhku, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Perlahan, langkah itu mendekat ke kamarku. Pintu kamarku perlahan terbuka. Aku menahan napas. Aku melihat sebuah bayangan samar-samar di pintu. Bayangan itu adalah bayangan diriku. Ia berdiri di sana, menatapku dengan mata kosong. Lalu ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kamar mandi. "Jangan masuk kamar mandi," bisik bayangan itu. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihatnya, dan saat aku melihatnya, bayangan itu mulai berubah bentuk. Bayangan itu perlahan menjadi sosok hitam yang lebih besar, dengan tangan yang panjang dan kuku yang tajam. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan besar. Aku tahu aku telah mengabaikan peringatan dari diriku sendiri. Aku tahu aku sudah membuka pintu untuk sesuatu yang mengerikan. Dan sekarang aku harus menghadapi konsekuensinya. Teror di apartemenku semakin menjadi-jadi. Setelah kejadian di kamar mandi, aku tidak bisa lagi tenang. Aku merasa ada sesuatu yang terus mengawasiku. Setiap kali aku sendirian, aku mendengar bisikan-bisikan dari sudut ruangan yang gelap. Bisikan itu memanggil namaku, mengejekku, dan perlahan-lahan mulai memberiku perintah. Masuklah ke lemari, matikan lampu, lihat di bawah tempat tidur. Aku tahu, itu adalah suara dari entitas yang telah mengawasiku. Aku mencoba melawan, tapi bisikan itu terlalu kuat. Aku memutuskan untuk menghubungi teman-temanku, meminta bantuan. Namun setiap kali aku mencoba, teleponku selalu mati.
Aku merasa terisolasi sendirian di dalam apartemen yang terkutuk ini. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku. Tiba-tiba, televisi yang tidak menyala sendiri. Layarnya penuh dengan statik dan suara bising. Perlahan statik itu mulai berubah menjadi sebuah gambar. Aku melihat diriku sendiri duduk di sofa yang sama, di apartemen yang sama. Tapi ada yang berbeda. Di belakangku ada sebuah bayangan hitam yang berdiri. Bayangan itu menunjuk ke arahku. Aku terkejut, melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat televisi dan gambar itu sudah berubah. Aku melihat diriku sendiri dengan wajah penuh ketakutan sedang mencoba melarikan diri dari sebuah bayangan hitam yang terus mengikutinya. Aku melihat diriku sendiri terjebak di dalam kamar mandi dengan bayangan hitam yang berdiri di luar. Aku melihat diriku sendiri dengan wajah penuh keputusasaan sedang mencoba memohon ampun dari bayangan hitam itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa melihat, dan saat aku melihat, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lari dari takdirku. Setelah melihat kejadian-kejadian mengerikan dari masa depanku di televisi, aku merasa putus asa. Aku tahu tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah takdirku. Aku hanya bisa menunggu sampai saatnya tiba. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar dan mencoba tidur. Aku tahu itu adalah hal terakhir yang harus kulakukan, tapi aku tidak bisa lagi menahan rasa lelah dan takut yang menyelimutiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan dari pintu. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi sangat jelas. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lagi. Tidak ada lagi suara. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi kemudian, aku mendengar sebuah suara bisikan. "Aku di sini, Aris." Suara itu, aku yakin sekali adalah suara diriku sendiri. Tapi ia memanggil namaku dengan cara yang aneh, seolah-olah ia adalah orang yang berbeda. Jantungku berdebar kencang. Aku memutuskan untuk tidak membuka pintu. Aku hanya bisa duduk di tempat tidur, memeluk lututku, dan berharap semuanya akan berakhir. Kemudian, aku mendengar suara gagang pintu yang diputar. Pintu kamarku perlahan terbuka. Aku menahan napas. Aku melihat sebuah bayangan samar-samar di pintu. Bayangan itu adalah bayangan diriku. Ia berdiri di sana, menatapku dengan mata kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau dapur. Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa melihatnya, dan saat aku melihatnya, bayangan itu mulai berjalan ke arahku. Langkahnya perlahan, namun terasa berat. Ia berhenti di hadapanku, lalu mengangkat pisau itu. "Ini adalah akhir dari hidupmu," bisik bayangan itu. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku mencoba melarikan diri, tapi tubuhku terasa lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihat bayangan diriku dengan pisau di tangannya sedang bersiap untuk membunuhku. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Ia menjatuhkan pisau itu. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Lalu ia mulai berbicara. "Aris, maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikannya." Aku terkejut. Aku tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Bayangan itu menunjuk ke arah cermin di dinding. Di cermin, aku melihat pantulan diriku yang sedang tersenyum. Namun senyum itu tidak wajar. Senyum itu penuh dengan kengerian. Aku menoleh ke cermin, dan pantulan itu menghilang. Aku kembali melihat cermin, pantulan itu kembali normal. "Itu bukan aku," bisik bayangan itu. "Itu adalah dia." Aku menyadari bayangan di cermin itu bukanlah diriku. Itu adalah entitas yang telah mengawasiku. Entitas itu yang telah mengambil alih tubuhku di masa depan, dan ia yang telah menelponku. Ia yang telah memberiku peringatan.
Aku melihat ke arah bayangan diriku dan ia mulai memudar. "Aris, kau harus lari dari apartemen ini," bisik bayangan itu. Aku tahu ini adalah peringatan terakhir darinya. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku terbangun dari tidur, tubuhku bersimbah keringat dingin. Aku langsung bangkit dari tempat tidur, melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Telepon rumahku masih tergeletak di lantai, kabelnya tercabut. Ponselku juga tergeletak di lantai, mati. Aku merasa lega. Semuanya hanya mimpi. Tapi saat aku melihat cermin, aku melihat sesuatu yang membuatku berteriak. Di cermin, aku melihat pantulan diriku yang sedang tersenyum. Senyum itu penuh dengan kengerian. Aku mencoba menggerakkan tanganku, tapi pantulan di cermin tidak bergerak. Aku mencoba berbicara, tapi pantulan di cermin tidak berbicara. Aku menyadari pantulan itu adalah entitas yang telah mengawasiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan dari dalam cermin. Tok, tok, tok. Aku mundur ketakutan. Lalu suara bisikan terdengar dari dalam cermin. "Kau tidak bisa lari, Aris." Suara itu aku yakin sekali adalah suaraku sendiri. Tapi suara itu tidak terdengar seperti suara yang penuh ketakutan, melainkan suara yang penuh kemenangan. Aku menyadari suara yang meneleponku, suara yang memberiku peringatan, itu semua adalah tipuan. Itu semua adalah permainan dari entitas yang telah mengambil alih diriku di masa depan. Aku melihat ke arah cermin. Pantulan diriku yang tersenyum jahat menunjuk ke arahku. "Aku adalah kau, Aris, dan kau akan menjadi aku," bisik pantulan itu. Aku mencoba lari, tapi pantulan di cermin bergerak lebih cepat. Ia keluar dari cermin dan berdiri di hadapanku. Sosoknya mirip denganku, tapi matanya kosong dan senyumnya mengerikan. Ia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan ia mulai menyentuhku. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa merasakan tubuhku yang perlahan-lahan berubah. Tubuhku terasa dingin, mataku terasa kosong, dan senyumku terasa mengerikan. Aku menyadari aku tidak bisa lagi lari. Aku sudah terjebak di dalam cermin, dan di luar cermin, pantulan diriku yang baru, yang penuh dengan kengerian, tersenyum jahat. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhku, membekukan setiap sendi dan otot. Mataku terasa kosong, dan senyum mengerikan di wajahku bukanlah milikku. Aku mencoba berteriak, merontah, tapi suaraku terperangkap, terbungkam. Dari dalam cermin, aku melihat pantulan diriku yang baru, entitas yang telah mengambil alih tubuhku, tersenyum sinis. Ia menggerakkan tangannya, mencoba menyentuh cermin. Jemarinya yang panjang dan kurus menembus permukaan kaca, menyentuhku. Aku merasa jiwaku ditarik paksa, direnggut dari keberadaanku. Namun, di tengah kengerian itu, sebuah suara muncul. Bukan suara dari luar, melainkan suara dari dalam cermin. Suara itu, aku yakin, adalah suaraku sendiri. Tapi kali ini, suaranya terdengar penuh amarah dan keyakinan, bukan ketakutan. "Kau tidak bisa mengambilku." Entitas itu terkejut. Ia menarik tangannya, menatapku dengan mata kosong. Lalu ia mencoba berbicara. Tapi yang keluar hanyalah suara gumaman yang tidak jelas, seolah kekuatannya melemah. Aku tidak mengerti apa yang ia bicarakan, tapi aku tahu ini adalah celah. Satu-satunya kesempatanku. Aku harus bertarung. Aku memfokuskan pikiranku pada satu hal. Aku adalah manusia. Tubuh ini adalah milikku. Jiwa ini adalah milikku. Aku memikirkan semua hal yang membuatku menjadi diriku, kenangan masa kecilku, cita-citaku sebagai penulis, dan harapan-harapan masa depan yang belum terwujud. Aku memfokuskan semua energiku pada keyakinan bahwa jati diriku sebagai manusia jauh lebih kuat daripada entitas tak berjiwa ini. Aku membiarkan amarah dan keberanian memenuhiku. Aku melihat ke arah entitas itu.
Ia masih terdiam, mencoba mengendalikan tubuhku. Aku melihat ke cermin, dan di sana aku melihat pantulan diriku yang baru, yang penuh dengan kengerian. Aku tahu, aku harus melawannya. Aku menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. Keluar dari tubuhku, aku yang berhak atas ini, aku manusia dan kau tidak berhak atas tubuhku. Suara itu, entah bagaimana, keluar dari bibirku, dari tubuh yang sudah diambil alih. Tubuh entitas itu gemetar hebat. Ia jatuh ke lantai, dan tubuhku mulai kembali. Aku merasa jiwaku ditarik kembali ke dalam diriku. Aku merasa kehangatan yang familiar, dan perlahan-lahan aku bisa merasakan tubuhku kembali. Aku membuka mata, aku melihat ke sekeliling. Aku berada di dalam kamar mandi. Aku melihat ke cermin, dan di sana aku melihat pantulan diriku yang normal. Aku menyentuh wajahku dan merasa lega. Aku berhasil. Aku berhasil keluar dari cermin. Aku melihat ke lantai, dan di sana aku melihat sebuah bayangan hitam yang tergeletak. Bayangan itu adalah entitas yang telah mencoba mengambil alih tubuhku. Ia perlahan-lahan memudar dan menghilang begitu saja, kembali ke tempat asalnya. Aku merasa lega. Aku tahu, aku telah menang. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu, aku telah mengalahkan entitas itu, tapi aku tidak tahu apakah ia akan kembali. Aku tahu aku harus keluar dari apartemen ini. Aku segera keluar dari kamar mandi, mengambil kunci dan berlari keluar dari apartemen. Aku tidak peduli dengan barang-barangku. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Untungnya, aku telah selamat. Tapi, aku juga tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Aku akan selalu melihat ke belakangku, memastikan bahwa bayangan itu tidak akan pernah kembali. Aku akan selalu mendengarkan, memastikan bahwa panggilan telepon itu tidak pernah berdering lagi.